Shalom, selamat pagi saudara-saudariku dimanapun Anda berada. Kita bertemu lagi dalam Sapa Pagi Majelis Daerah Malang 3 Timur. Dan pagi ini perkenalkan, saya Thomas Purwadi dari GKJW Jemaat Pandaan sebagai pembawa renungan singkat di pagi ini, Jumat 13 Februari 2026. Namun sebelumnya mari kita masuk dalam doa pembuka renungan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Allah yang bertahta dalam kemuliaan-Mu yang kekal, kami mengucap syukur kepadamu karena di tengah kesibukan yang kami mulai, di mana dunia terus berubah dengan sangat cepat, kami masih memiliki Engkau sebagai gunung batu dan tempat perlindungan yang teguh. Tuhan, saat ini kami datang merendahkan hati untuk mendengarkan sabda-Mu. Dunia di sekitar kami begitu berisik dengan berbagai tuntutan, kecemasan, dan ketidakpastian. Oleh sebab itu, kami mohon kepada Roh Kudus-Mu, hadirlah di tengah kami. Tenangkanlah pikiran kami dan bukalah telinga rohani kami. Biarlah bagian firman yang akan kami renungkan ini tidak hanya menjadi pengetahuan di kepala, tetapi menjadi kekuatan yang menghilangkan, bahkan mampu menguburkan ketakutan kami dan menumbuhkan iman yang baru. Pakailah hamba-Mu yang menyampaikan, agar setiap kata yang terucap datangnya murni dari hati-Mu Tuhan, untuk menjamah setiap kebutuhan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seorang filsuf Yunani, Heraklitus, ribuan tahun lalu sudah memberi kita spoiler tentang dunia hari ini. Pantarei, semuanya mengalir. Tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Kita sedang hidup di era yang berlari sangat cepat. Teknologi berganti dalam hitungan detik. Ekonomi bisa crash dalam hitungan jam. Dan krisis global, terutama juga iklim global, berubah menjadi ancaman yang nyata. Seringkali situasi ini membuat kita mengalami kelelahan spiritual dan mulai bertanya, di tengah tsunami perubahan ini, di mana kita bisa memijakkan kaki agar tidak hanyut? Minggu lalu kita menutup bulan penciptaan dengan pesan besar, dipanggil untuk merawat keutuhan ciptaan. Jawaban atas kegelisahan kita ada tersurat dalam Ibrani 13 ayat 8. Demikian, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Inilah jangkar kita. Namun, apa korelasi antara iman kita kepada Kristus dengan panggilan merawat alam semesta? Yang pertama, menemukan titik tetap di tengah kerusakan. Dunia boleh berubah, bahkan alam ciptaan saat ini sedang mengerang karena eksploitasi dan perubahan iklim yang mengakibatkan berbagai bencana. Di tengah ketidakpastian ini, Kristus adalah fixed point, titik tetap yang tidak pernah berubah. Iman yang relevan bukan berarti kita lari dari dunia yang sedang rusak, melainkan kita membawa karakter Kristus, yaitu kasih dan pemeliharaan, untuk merawat ciptaannya yang sedang terluka. Yang kedua, doa sebagai tombol pause untuk ciptaan. Rasul Paulus dalam Filipi 4
ayat 6-7 mengingatkan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara, Rasul Paulus mengingatkan kita untuk tidak khawatir. Di zaman yang serba instan dan bising ini, doa adalah tombol pause. Inilah saatnya kita mengubah kebiasaan dari scrolling menjadi kneeling. Jadi buang kesibukan scrolling gadget yang sering kali hanya memicu kecemasan atau FOMO. Mulailah rutin melakukan kneeling, berlutut di hadapan Tuhan. Merawat keutuhan ciptaan dimulai dari hati yang tenang. Orang yang hatinya damai bersama Tuhan tidak akan menjadi serakah. Ia akan cenderung menjaga alam, bukan merusaknya. Yang ketiga, panggilan bertindak. Dari iman ke aksi. Iman kepada Yesus yang tetap sama harus membuahkan tindakan nyata. Kristus memelihara kita, maka tugas kita adalah memelihara sesama dan alam ciptaannya. Jangan biarkan suara dunia yang berisik tentang konsumerisme mengalahkan suara Roh Kudus yang memanggil kita untuk hidup sederhana dan selaras dengan alam. Saudara-saudariku, zaman boleh berubah, tantangan lingkungan jelas makin berat. Namun kita punya Tuhan yang lebih besar dari segala ketidakpastian itu. Mari berhenti mencoba mengendalikan segala sesuatu dengan kekuatan sendiri. Kembalilah pada jangkar yang teguh, Yesus Kristus. Wujudkan iman Anda dengan menjadi saksi yang merawat keutuhan ciptaannya. Have a nice day. Tuhan memberkati kita semua. Amin.